Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita, baik kesehatan ataupun rezeki-rezeki yang lain. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri teladan terbaik. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah dicontohkan hingga akhir zaman. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Saat ini saya ada di Samarinda sudah 4 hari ini, dan alhamdulillah kota yang bagus nih, makin sering datang ke Samarinda, Kaltim khususnya dan sekitarnya ini. Saya makin melihat banyak keindahan-keindahan kotanya ya. Kita lihat Sungai Mahakam, di samping-samping juga ada banyak masjid-masjid yang indah, dan juga tentunya bertemu dengan teman-teman UKM yang ada di Kalimantan Timur. Luar biasa, ini potensinya sangat luar biasa. Selain dunia pertambangan, kemudian CPO, kehutanan yang gede-gede itu ya, kemudian ada lagi yang produk-produk perkayuan dan sebagainya. Nah, ini kita ungkit, daya ungkit teman-teman pelaku usaha yang ada di UKM Kalimantan Timur pada khususnya, dan luar biasa ya. Saya sudah keliling beberapa kota dan juga bersama tim kami Hindrasu Consulting. Kita pernah datang ke Sangatta, Bontang, kemudian ada tim kami yang datang sampai ke Buru, Rau, terus kemudian ada di PPU ya, Pasir Penajam Utara dan Pasir, dan Balikpapan ya, dan sekitarnya. Dan ini kami menemukan banyak potensi-potensi yang luar biasa, dan alhamdulillah tahun ini Hindrasu Consulting mendapatkan satu job lah istilahnya ya, dari Bank Indonesia untuk menjadi pembina ataupun narsum pelatihan-pelatihan untuk teman-teman UKM yang ada di Kalimantan Timur ya. Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur ini membuat program namanya Export Kaltimpreneurs ya. Intinya adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya alam yang ada di Kalimantan melalui tangan-tangan yang handal teman-teman UKM. Nah, rekan-rekan semua, di dalam kita berbisnis ekspor ada beberapa hal yang sering kita sampaikan kepada teman pelaku usaha yang masih pemula-pemula ya, yaitu terkait dengan membranding perusahaan kita ya. Ada beberapa hal yang sering saya kritisi, di mana itu adalah kelemahan suatu perusahaan, namun tercetus ya secara tidak langsung kepada kolega yang lain, bahkan ke customer. Nah, ini saya memberikan wanti-wanti. Jadi ketika kita melalui bisnis ekspor itu satu ya, buat perusahaan Anda itu besar di mata konsumen Anda ya, besar di mata konsumen Anda, kelihatan besar ya, gak ada masalah. Yang penting customer itu atau calon customer itu menganggap memang kita layak untuk jadi partnernya ya, layak jadi supplier yang reliable, supplier yang handal. Nah, ini seringkali ketika melakukan teman-teman pelaku usaha yang masih baru ataupun ya mohon maaf yang masih mempunyai kapasitas kecil, ini sering hal-hal yang di luar dugaan, mungkin ya karena memang jujur ya, jadi kadang-kadang itu justru menjadi bumerang pada perusahaannya sendiri. Nah, ini saya sampaikan tip ketika kita salah satu melakukan komunikasi bisnis kepada calon buyer kita ataupun kepada relasi kita ya, baik itu di dinas perdagangan, di dinas koperasi dan asosiasi yang lain. Ini coba kita rem sedikit ya, rem sedikit, jangan keluar semua istinya kelemahan perusahaan kita. Nah, apa itu? Nah, sering yang jadi pertanyaan adalah ditanya, apakah Anda produsen? Iya, Pak. Nah ya, tapi ada tambahannya ini yang membuat ini yang harus saya koreksi ya. Ketika ditanya Anda apakah
Bapak Ibu ini produsen untuk produk ini. Oh iya Pak. Nah, sering ditambahi, tapi kami masih baru Pak, masih kecil. Nah, di sini ya, jangan ditambah kata-kata ini yang membuat perusahaan kita itu jadi kecil juga di mata kolega Anda. Apalagi itu ketemu customer ya, kami masih kecil ya. Kami membutuhkan biaya karena kami punya modal yang kecil. Nah, itu jangan disampaikan ya. Jadi buat perusahaan Anda itu besar di mata kolega Anda, customer Anda. Jadi kalau ditanya tentang perusahaan Anda, misalkan, apakah Bapak produsen produk ini? Ya Pak, kami produsen keripik. Stop, ya. Jangan ditambah masih baru, ya. Masih kecil, ya. Kapasitas masih kecil. Stop. Kalau dia tanya lebih lanjut lagi, ya, berapa kapasitasnya? Nah gitu ya. Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sering kita itu tidak sadar ya. Pertanyaan status perusahaan, ya, masih kecil. Ya, sekarang ini ya, status perusahaan Anda apa? Sudah berbadan hukum? Sudah Pak, PT, tapi ditambahi masih PT perseorangan, ya nggak usah ya. Jadi cukup PT gitu aja ya. Kalau ditanya apakah ada produsen, iya produsen gitu aja. Ya, jangan ditambahi masih kecil, ya. Kemudian ini PT perseorangan. Kalau ditanya kapasitas, ya, jangan ditambah lagi. Iya Pak, kapasitas kami kecil. Atau jujur Anda misalkan 1 bulan 10 kilo gitu aja, atau setahun lah gitu ya. Setahun kapasitas Anda itu kapasitas kok sampai setahun ya, 1 bulan ya, 1 bulan 100 kilo gitu ya. Kapasitas produksinya bagaimana? 100 kilo. Nah, ini juga kita bisa nutupi secara halus, dan itu jujur ya, masih di bawah 1 ton. Nah gitu ya, masih di bawah 1 ton. Jadi tutup itu, karena kalau ketahuan misalkan Anda bilang 100 kilo, ternyata customer Anda bilang, wah, jadi nggak bisa ya, saya padahal mau rencana beli 500 kilo. Nah di situ ya, jadi di bawah 1 ton. Nah di situ ya. Kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang sering menjebak teman-teman pelaku usaha ya. Ditanya omset, ya omset. Omsetnya berapa 1 tahun? Nah, kadang-kadang ini jujur ya, jujur sekali, wajar sekali. Nah, setahun berapa? 100 juta gitu ya. Nah, ini Anda bisa memoles dengan cantik ya, bilang aja di bawah 1 miliar. Nah, ya, kenapa? Karena yang tanya juga nggak kepo banget ya. Kalau dia detail tuh urusannya apa gitu, bilang aja di bawah 1 miliar. Nah, ya. Kalau memang sudah di atas 1 miliar, Anda boleh ya di situ. Nah, di sini ini adalah teknik berkomunikasi bisnis. Ada lagi pertanyaan seperti begini, dana ya, dana, terkait dengan dana. Ketika ada customer melakukan negosiasi pembayaran, pembayarannya adalah misalkan aja down payment, kemudian sisanya scan BL. Nah, Anda nggak punya biaya untuk produksi. Keinginan Anda ada dibayar dengan pembayaran di depan. Kalau bisa di depan sebelum produksi, kan begitu kan? Nah, kalau saya juga sama juga gitu. Saya bicarakan kalau teknik pembayarannya, saya menyampaikan kepada customer cash in advance 100% before production. Nah, di situ ya. Ini harus berani. Nah, ketika customer melakukan counter ya, negosiasi, alasannya kita masih baru, kita masih bertemu, saya belum tahu reputasi Anda, ya. Nah, terus dia minta nego yang lebih bawah lagi, ya, lebih bawah lagi, dan justru mungkin akan menyulitkan Anda. Nah, itu Anda cukup bilang seperti yang saya sampaikan ini, ya. Sorry, Mister, ini aturan perusahaan kami. Stop. Jangan bilang untuk produksi kita kekurangan tenaga, untuk bayar karyawan menambah, jangan. Cukup ini aturan perusahaan kami, selesai. Seolah-olah kita nggak butuh bayar, tapi hasilnya butuh, dan hasilnya nggak punya uang ya. Daripada nanti Anda mendapatkan down payment, misalkan transaksinya gede 1 miliar, down payment 30%, sisanya 70%-nya Anda bingung. Kenapa?
Allah tidak akan kasih order kepada Anda, order yang membingungkan. Nah, di sini ya, itu juga yang harus Anda lakukan. Jadi, tutup kelemahan perusahaan kita. Kita harus cerdas di dalam berkomunikasi bisnis dengan relasi Anda, siapapun. Tutup kelemahan perusahaan Anda, ya. Di dalam membuat company profile, juga teman-teman sering jujur, ya. Jujur, perusahaan kami berdiri sejak tahun 2021, bahkan ada yang Januari 2002 di company profile. Ini juga membuat kesan customer itu bisa melakukan wah ini kayaknya masih baru ini, belum punya pengalaman, gitu kan kesannya kan. Nah, kalau di company profile Anda, perusahaan Anda itu masih baru, ya, baru tahun 2001, bahkan tahun 2002, ya, setelah ikut pelatihan, ikut lihat channel YouTube saya, terus ingin membuat perusahaan. Nah, Anda cukup tutup aja. Misalkan Adipati Jaya Abadi, ya, bergerak di bidang A, gitu ya, atau kami adalah eksportir, kami adalah supplier. Nah, tahun berdirinya disimpan, ya, untuk Anda sendiri, supaya memberikan kesan yang baik. Nah, ini salah satu cara membranding perusahaan kita, berkomunikasi bisnis. Jadi saya ulang lagi, kalau ditanya tentang ada produsen, ya jawab produsen saja, ya, produsen. Kami produsen, terus kemudian jangan ditambah dengan masih kecil, masih baru, dan sebagainya. Kalau ditanya kapasitas, Anda boleh menyatakan sebagai masih di bawah 1 ton, masih di bawah 2 ton. Nah, kalau ditanya omset, Anda bilang juga masih di bawah 500 juta, masih di bawah 1 miliar. Nah, di sini ya, kalau untuk transaksi pembayaran, Anda minta cash in advance 100%, cukup bilang, sorry, ini aturan perusahaan kami. Nah, itu ya. Untuk company profile, ya, Anda cukup bilang sebagai kami eksportir, kami supplier, kami perusahaan bergerak di dalam bidang, dan di sini, ya, tutup tahun berdiri perusahaan Anda. Karena hal-hal ini bisa membuat kalau terlalu vulgar kita, terlalu jujur menyampaikan ke kolega ataupun ke calon customer kami, ini bisa menjadikan hal yang kurang baik menurut saya. Dan itu saya kira bukan suatu penipuan, ya, tapi ini memoles, ya, memoles. Jadi bisnis juga perlu berpolitik dikit, ya, supaya apa? Supaya perusahaan kita itu bisa dipercaya. Nah, tetapi di balik itu kita tidak boleh membesar-besarkan juga, ya. Karena banyak saya lihat, saya koreksi company profile teman-teman trader khususnya, itu our plantation, our factory. Nah, di situ itu juga nggak boleh, ya. Kemudian di dalam company profile itu gambarnya adalah gedung yang tinggi, gedung yang bagusnya. Nah, itu apakah ini gedung Anda? Bukan, Pak. Ambil di internet, karena teman-teman saya juga begitu. Nggak boleh, ya. Saya katakan percuma gitu, ya. Ditempeli di Patu Jaya Abadi itu nempel di gedung besar. Nah, ini juga boleh apa adanya, tetapi juga gitu. Jangan apa adanya, foto company perusahaan Anda, ya. Terus di foto rumah kita mungkin yang masih justru kalau ditampilkan malah kurang baik. Nah, mungkin Anda ambil angel foto yang bagus, ya, tempat produksinya yang bagus, ambil, ya. Kemudian mungkin ada tempat sumber komoditi itu, ya, di situ aja. Jadi kalau ada foto company itu belum tentu yang diminta adalah fisik bangunan kita. Ini harus kita tutup, ya, di situ. Jadi kita juga tetap jujur kepada teman-teman, kepada calon buyer kita. Kita tidak perlu memoles, membesar-besarkan. Ini our company, our factory, our plantation, ya. Terus kemudian kita bahkan banyak teman ini, ya, khususnya di kota besar itu sewa virtual account, virtual office, ya, virtual office, ya. Itu kalau buyer datang itu tahu kalau ini virtual office, pasti tahu, dan itu juga saya kira menghambur-hamburkan uang, ya. Jadi kalau ada buyer datang, mereka kan menyewa virtual office, itu kan khawatir kalau ada buyer datang. Nah, kalau ada buyer datang, langsung arahkan ke tempat produksi, ya, ke tempat supplier kita, ke gudang supplier kita, ya, atau ke kebun petani dan sebagainya, ya. Dan jangan Anda khawatir di bypass, itu belakangan, ya. Ini yang sering menghambat. Karena kemarin ada tamu besar dari luar negeri, customer besar, dan dia datang ke sini,
dia komunikasi bagus. Nah, trader ini bagus sekali kalau komunikasi ya. Dia pemain besar lah. Itu cari ikan ya, ikan di Indonesia, dan selama ini komunikasinya intens. Ternyata yang didatangi itu adalah para trader. Nah, trader ini sayangnya ini, dan mereka itu sangat kecewa gitu, sangat kecewa karena apa? Begitu didatangi hanya di perusahaan. Nah, dia datang kan pengen tahu tempat produksinya bagaimana, ikannya bagaimana ya. Oh, ikannya di sana Pak, tempat produksinya di sana. Jadi ini customer Anda nggak happy. Jadi tunjukkan aja tempatnya, gak ada masalah. Kalau masalah itu masalah bebas dan atau nanti akan diserobot, dan itu urusan belakang ya. Dan berkali begitu ya, ada teman kami di Expo Center yang mengantar gitu ya, mengantar tuh sampai dikasih perusahaan yang real beneran ya, kolega kami di Expo Center Surabaya itu sangat, dia nggak percaya gitu, paling gitu lagi. Nah, terus sampai diyakinkan benar bahwa ini adalah perusahaan besar di dunia perikanan. Akhirnya dengan mungkin berat hati ya, karena ada kesan sudah image-nya kurang baik ya, waktu itu dia datang. Begitu datang, lah ini no. Nah, waktu itu memang perusahaan bilang bahwa kita tidak bisa menerima tamu untuk lihat proses produksi ya, suasana COVID di sini. Customer cuma minta, bisa tunjukkan itu guritanya, ikannya apa gitu. Nah, terus ditunjukkan blok. Ini yang saya cari di situ ya. Ini bener ini. Nah, di situ ya. Jadi kalau ada khawatir dikunjungi, terus kemudian customer datang, terus ada ajak di kantor, terus tempat produksinya di sana, lebih baik lihatkan produksinya. Karena customer di luar negeri khususnya kalau datang itu tidak ingin datang ke kantor sebetulnya, ingin lihat produksinya, dan Anda tidak perlu khawatir. Rezeki Allah yang ngatur, rezeki semuanya sudah ditetapkan. Ini yang prinsip bisnis kita ya. Misalkan tadi di dalam negosiasi pembayaran cash in advance 100% sebelum produksi ya, selanjutnya serahkan kepada Allah. Itu kalau rezeki Anda nggak kemana-mana, pasti itu deal ya, pasti deal. Dan ini sudah banyak terjadi di UKM-UKM binaan kita yang kita terus melakukan pelatihan-pelatihan ini. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang ekspor ya, mulai yang kecil sampai kontaineran ya, dan semuanya pembayarannya ada di depan 100% ya, lunas semua. Setelah itu bagus, baru ekspor lagi, terus order lagi, terus begitu. Nah, kami di Indrasu Consulting itu mementoring ya, sampai saat ini sudah ada 8 grup yang sudah kita mentoring, dan alhamdulillah setiap grup itu ada saja yang sudah pecah telur, ada sudah ekspor. Nah, itu kita mentoring dan kita kasih bimbingan teknis yang lagi supaya mereka bisa paham. Nah, teman-teman yang ingin menjadi eksportir trader, silahkan bergabung di kami di How to be Export Trader yang ke-9, insya Allah pada bulan Juni ya. Nanti ini pendaftarnya akan kita share di sini. Silahkan daftar, karena semakin banyak dan alhamdulillah terus kita bimbing, terus kita dampingi sehingga teman-teman nanti bisa ekspor dengan aman. Kalau ditanya apakah dibimbing Pak sampai ekspor, insya Allah sampai ekspor ya, sampai ekspor. Maka ada tanya, Pak ini apakah biaya ini seumur hidup Pak? ya kalau bisa dikatakan gitu ya, tapi kayaknya nggak enak gitu ya, kalau seumur hidup ya. Pokoknya Anda ekspor, biasanya kalau sudah ekspor, biasanya mereka sudah mandiri, konsultasi kalau ada kasus-kasus saja. Tapi tetap itu sebagai pencapaian Anda semua, Anda bisa kita bimbing jadi eksportir. Oke, branding perusahaan Anda, buat perusahaan Anda besar di mata konsumen. Demikian sedikit share motivasi bisnis terkait ekspor. Semoga Anda bisa mengambil manfaat dan mengaplikasikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.